Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiatus Solihah dengan NIM E1Q02310010 dari Prodi Pendidikan Fisika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Peningkatan Pemahaman Materi Suhu dan Kalor di SMA. Pada pendahuluan, terdapat latar belakang. Pembelajaran fisika di SMA sering menghadapi kesulitan dalam memahami konsep abstrak seperti suhu dan kalor. Banyak siswa mengalami miskonsepsi karena metode pembelajaran yang kurang melibatkan aktivitas berpikir kritis dan pemecahan masalah. Fisika, terutama konsep energi panas yang berkaitan dengan suhu dan kalor, sangat penting untuk dipahami secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Miskonsepsi ini menghambat kemampuan siswa dalam menerapkan konsep fisika pada situasi nyata. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih efektif, seperti problem-based learning atau model pembelajaran berbasis masalah, yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa, kemampuan berpikir kritis, serta hasil belajar. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu mengaplikasikannya secara nyata, sehingga motivasi dan pemahaman konsep menjadi lebih baik. Kemudian, terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada bagian rumusan masalah, yang pertama, bagaimana efektivitas model problem-based learning atau PBL dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep suhu dan kalor. Yang kedua, sejauh mana penerapan PBL dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran fisika. Rumusan masalah yang ketiga, yakni faktor-faktor apa saja yang mendukung keberhasilan penerapan PBL dalam pembelajaran fisika, khususnya pada materi suhu dan kalor. Kemudian pada tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis efektivitas model problem-based learning dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap suhu dan kalor. Yang kedua, menilai sejauh mana model PBL dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran fisika. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan PBL dalam pembelajaran fisika khususnya pada materi suhu dan kalor. Kemudian pada bagian tinjauan pustaka, yang pertama ada pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah atau kita kenal juga dengan problem-based learning adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat proses pembelajaran dengan menggunakan pemecahan masalah nyata untuk membangun pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis. Dalam PBL, siswa dihadapkan pada situasi kompleks yang menyerupai masalah kehidupan nyata, sehingga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Selain itu, Widyasworo dalam Ardianti et al. 2021 menambahkan bahwa PBL mendorong kerjasama dalam kelompok, interaksi aktif, serta pengembangan kemampuan analisis melalui diskusi dan eksplorasi masalah. Dengan keterlibatan aktif ini, siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang penting untuk pembelajaran abad 21. Kemudian, yang kedua, konsep suhu dan kalor dalam pembelajaran fisika. Suhu dan kalor merupakan konsep dasar fisika yang sering menimbulkan miskonsepsi di kalangan siswa SMA. Suhu merupakan ukuran energi kinetik rata-rata partikel dalam zat, sedangkan kalor ialah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kedua konsep ini penting dalam menjelaskan fenomena energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, banyak siswa kesulitan membedakan dan memahami hubungan antara suhu dan kalor akibat pemahaman yang belum utuh serta pendekatan pembelajaran yang kurang efektif. Kemudian yang ketiga, efektivitas PBL dalam pembelajaran fisika. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Gunawan 2019 menunjukkan bahwa PBL dapat meningkatkan penguasaan konsep, motivasi,
dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran fisika, khususnya pada materi suhu dan kalor. PBL memberikan pengalaman belajar yang aktif dan menantang, sehingga meningkatkan keterlibatan kognitif siswa. Selain itu, PBL juga efektif dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah melalui penyelidikan dan diskusi, membantu mengatasi miskonsepsi, dan memperdalam pemahaman konseptual siswa. Yang keempat, peran berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Berpikir kritis merupakan keterampilan penting dalam pembelajaran berbasis masalah yang melibatkan analisis, evaluasi, dan sintesis informasi secara logis. Dalam pembelajaran fisika, berpikir kritis membantu siswa mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, dan mengembangkan solusi berdasarkan konsep ilmiah. Perubahan perilaku siswa dalam situasi pembelajaran serupa menunjukkan proses belajar yang bermakna. Model problem-based learning yang mendorong berpikir kritis dan reflektif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran fisika secara signifikan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, terdapat pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang dilakukan di sini adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengumpulan data melalui instrumen khusus dan analisis statistik untuk memperoleh data yang valid dan mendukung pengambilan keputusan secara empiris. Kemudian untuk jenis penelitian yang digunakan ialah quasi eksperimen, yaitu jenis penelitian yang melibatkan perlakuan dan pengukuran efek tanpa penugasan acak untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat pada subjek yang diteliti. Kemudian yang kedua, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain pretest post-test control group design yang melibatkan dua kelas, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dengan 2 kali pengukuran untuk menilai perubahan pemahaman siswa setelah penerapan model problem-based learning. Kemudian yang ketiga, subjek penelitian. Di sini terdapat populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan seluruh siswa kelas 11 SMA yang menjadi kelompok sasaran secara keseluruhan. Dan untuk sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan siswa yang mengikuti pembelajaran fisika dengan materi suhu dan kalor menggunakan model problem-based learning yang dipilih sebagai bagian dari populasi untuk keperluan pengamatan dan juga sebagai bagian analisis penelitian. Yang keempat, instrumen penelitian. Di sini digunakan tes pemahaman konsep, lembar observasi aktivitas belajar, dan angket sikap siswa. Untuk yang pertama, tes pemahaman konsep. Dalam penelitian ini digunakan tes untuk mengukur hasil belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan PBL. Ada pre-test dan post-test. Validitas dan reliabilitas diuji terlebih dahulu melalui uji coba terbatas. Kemudian yang B ada lembar observasi aktivitas belajar. Lembar observasi ini berfungsi untuk menilai tingkat keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang C ada angket sikap siswa. Angket ini berfungsi untuk mengetahui persepsi dan sikap siswa terhadap model pembelajaran yang diterapkan. Kemudian, yang nomor 5, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini bertempat di SMA dengan populasi siswa kelas 11. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil. Selanjutnya yang keenam, teknik analisis data. Di sini terdapat teknik analisis data yang digunakan ada analisis kuantitatif dan analisis deskriptif. Di mana untuk analisis kuantitatif yakni membandingkan hasil pre-test dan post-test menggunakan uji statistik. Misalnya menggunakan uji T untuk mengetahui signifikansi peningkatan pemahaman konsep. Kemudian ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif menggambarkan tingkat keterlibatan siswa dan sikap mereka terhadap pembelajaran problem-based learning berdasarkan hasil observasi dan angket.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.